pertanyaan saya berkaitan ataupun cara ataupun tata cara ataupun adab dalam menuntut ilmu ma'rifatullah ini. Adakah ianya menepati keperluan ataupun kaidah menggunakan ruang media teknologi modern seperti WhatsApp, grup ataupun personal, Facebook, YouTube dan bermacam-macam lagi? Atau adakah semestinya berdepan dengan guru, bertemu lutut dengan lutut ataupun empat mata? Mohon pandangan, pendapat ataupun pencerahan daripada Mas. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang menurut kaidah syariatnya memang demikian. Bila kita berguru, wajib bertemu sosok sang guru manusianya. Karena kalau tidak berguru, sebuah ilmu tidak digurukan melewati guru yang mumpuni, maka setan akan menyesatkan manusia. Itu di sisi manusianya. Namun menurut saya, sebuah ilmu itu yang terpenting kita bisa memahami ilmu yang disampaikan, walaupun lewat WhatsApp, lewat YouTube, lewat Facebook. Ya, terpenting kita tetap koordinasi, tetap menjalin hubungan silaturahim, entah lewat telepon, call di WA, tetap berhubungan. Meskipun kita tidak pernah bertemu, bertatap muka, bertemu empat mata, tidak mengapa menurut saya. Karena innallaha wasi'un alim, karena Allah maha luas pengetahuannya. Ketika kita masih berada di paham syariat, maka wajib bertemu, berguru kepada sosok manusianya. Meskipun lewat WhatsApp atau YouTube, sama, tak ada bedanya, juga berguru kepada sosok manusianya. Ini menurut syariatnya. Yang terpenting apa yang disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan tidak menyimpang dari akidah-akidah yang ada. Itu sudah benar. Karena Allah maha luas pengetahuannya. Ketika kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, maka sesungguhnya kita sudah berguru kepada Allah secara live, secara langsung. Ketika di hati kita sudah sadar posisi kemanusiaan kita hanya sebagai makhluk, jangan menjadi khalik, maka bertuhanlah kepada Allah, maka bergurulah kepada Allah. Untuk saya pribadi, saya memang tidak mencari murid, saya memang tidak mencari santri, akan tetapi saya hanya mencari sahabat
fi sabilillah, sahabat yang mau diajak bareng-bareng menuju jalan fi sabilillah, di jalan Allah. Meskipun kita tidak pernah bertemu secara empat mata, yang terpenting Anda faham akan apa yang dipaparkan. Itulah tanda bahwa Allah ridho kepada diri kita. Ketika kita belajar kepada sosok manusia, dan ketika kita dipaparkan oleh sosok sang guru, dan ketika kita tidak memahami apa yang disampaikan, apakah itu bermanfaat buat Anda, meskipun Anda bertatap muka kepada guru Anda, akan tetapi sang guru tidak bisa menunjukkan jalan fisabilillah kepada Anda. Meskipun Anda bertemu tatap muka, kira-kira apa ada manfaatnya buat Anda? Nah, ketika Anda mencari paparan di YouTube atau di WhatsApp, akan tetapi Anda bisa menangkap, Anda bisa memahami, dan bisa membuat Anda sadar bahwa hidup ini Allah. Apakah ini tidak lebih bermanfaat? Tidak lebih bermanfaat meskipun kita tidak pernah bertemu. Pada intinya, semua pemahaman itu tandanya Allah telah ridho kepada kita. Tinggal kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan ini. Yakni mengaplikasikan di dalam bertapa, berzuhud, berkhulwat. Yakni bertapanya hati dari selain Allah. Meskipun kita berada di tempat keramaian, badan kita berada di tempat keramaian, tapi hati kita tetap bertapa di dalamnya. Hati kita jangan sampai keluar dari diri kita. Hati tetap memandang, hati tetap menyaksikan bahwa hiduplah yang memerankan badan ini. Hiduplah yang menciptakan keadaan-keadaan di sekitar kita ini. Pahamilah itu. Jadi, di sisi Allah, terkadang Allah melimpahkan kepahaman kepada hambanya tanpa melalui guru sosok manusia. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang terpenting, Anda sudah memahami bahwa hidup ini bukan hidupnya manusia. Bahwa hidup inilah hayatullah. Hidup inilah Allah. Ketika datang kepahaman pada hati Anda, jangan Anda mengira bahwa yang paham itu diri manusia Anda. Yang memahami, yang mengerti akan hakikat makrifat, jangan sampai manusia Anda yang merasa paham atas semua paparan-paparan yang sudah dipaparkan. Kembalikanlah kepada hayatullah, bahwa yang memahamkan adalah hidup itu sendiri. Hayatullah sendiri, bukan badan-badan kita yang paham. Karena badan-badan kita ini mati, bagaimana bisa paham? Jadi yang paham Allah, ya Allah. Yang paham hidup, ya hidup. Jika tak ada Allah, maka tak akan ada paham.